Gue cukup dilematis nih buat film satu ini. Kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di Jurnal Film gue Ngalangnya dan selamat datang lagi di channel gue. Dan kali ini gue pengen ngomongin soal film terbaru dari Imaginary, yaitu Agak Lain Menyala Pantiku. Menyala pantiku. Oke, jadi ini adalah film kedua dari Agak Lain, tapi bukan sequel dari film Agak Lain sebelumnya, dimana ya seperti yang sudah banyak diceritakan dan diberitakan, bahwasanya Agak Lain ini khususnya media filmnya akan berusaha mengadaptasi pendekatan yang dilakukan oleh Warkop DKI, dimana setiap film ini adalah cerita baru dengan karakterisasi yang sama, berbasis 4 orang Agak Lain ini. Ya, mati lampunya. Film ini punya sambutan yang cukup menarik ya sebenarnya menurut gua. Hari pertama itu katanya udah sampai 1 juta dan gua nonton baru sempet di weekend dan gua bisa bilang ketika gua nonton audiensnya itu rame banget, teaternya penuh, dan ketika gua keluar setelah nonton, teater tempat gua nonton untuk penayangan berikutnya itu udah dipenuhi banyak orang. Pertanyaan besarnya, apakah film ini sebaik atau bahkan bisa mengalahkan film sebelumnya? Gua ngelihat banyak statement-statement orang yang mengatakan demikian. Sayangnya menurut gua, entah kenapa gue masih ngerasa film Agak Lain Menyala Pantiku ini tidak sebaik film Agak Lain pertama. Ini bisa terjadi karena dua hal, antara memang apa yang akan gue katakan ini memang demikian, atau memang ekspektasi gue yang ketinggian setelah gue merasa puas dengan situasi gue nonton saat itu terhadap film Agak Lain ini. Sebelumnya gue bakal coba sedikit meng-highlight apa yang bikin gue cukup suka terhadap film Agak Lain pertama. Gue ngerasa film Agak Lain itu sebagai sebuah film komedi adalah film yang basis komedinya itu adalah situasional, yang dibangun dengan premis yang sepanjang gue nonton, selain penuturannya yang rapih dan storytelling dengan pacing yang enak, segala sebab akibat yang dihadirkan di film itu bisa gue terima tanpa adanya sanggahan sedikit pun. Maksudnya gimana? Ya kalau kita ngelihat film dengan basis premis yang dibuat sebagai situasi komedi, pasti ada momen-momen yang dimana ketika kita tidak sengaja menggunakan otak logis kita akan berpikir, kenapa karakter ini melakukan A instead of B, padahal kan bisa dia melakukan pilihan lain gitu. Nah, film pertama itu dengan berbagai kejadian yang terjadi, sebab akibat yang terjadi, ditambah lagi dengan karakterisasi mereka dengan latar belakang yang memang dirancang seperti itu gitu ya, sebagai sekumpulan orang biasa yang dalam tanda kutip bodoh gitu ya, dimana mereka ini ya adalah seorang pengelola pasar malam khususnya wahana hantu dan semacamnya. Itu semua tuh jadi kerasa bener-bener make sense. Jadi gue bisa yakin kalau itu ketika gue nonton, gue ngerasa gak ada plot hole ataupun pertanyaan yang timbul gitu. Jadi gue bisa dapat keduanya sekaligus tuh di film pertama. Gue bisa ngeliat komedi situasional yang di delivery dengan berbagai metode yang cerdas, bersamaan dengan jalannya cerita yang bisa kita ikutin secara serius gitu. Dan secara aspek drama pun yang driven by Oki itu cukup sederhana untuk bisa gue cerna dan terima gitu. Ya memang sih dia itu waktu itu kan masalah konflik itu karena penyakit ibunya gitu, yang which is ya cukup mudah lah untuk bisa kita cerna. Nah, sedangkan di film Agak Lain Menyala Pantiku, gue ngerasa salah satu kekurangan yang menjadi penyebab dari apa yang menurut gue kurang dari film ini justru adalah latar belakang karakterisasi mereka sebagai detektif, apalagi detektif kepolisian. Entah kenapa premis mengenai polisi dengan keblunderan-keblunderan ini, dengan karakterisasi 4 kawan ini yang tetap dijaga konsistensinya, itu ngerasa jadi dua hal yang agak sukar untuk direndengkan gitu. As simple as, kalau misalnya mereka dalam tanda kutip memang sebodoh ini, kenapa mereka bisa jadi polisi in the first place? Jadi banyaklah pertanyaan-pertanyaan mengenai logika film seperti itu. Dan itu menjadi domino efek ke berbagai plot point ataupun tindakan yang menjadi landasan situasi komedi di sepanjang filmnya. Ada beberapa tindakan-tindakan yang ya memang itu intentionally bakal di-build up jadi situasi komedi. Tapi dengan mengingat dia itu harus adalah seorang detektif kepolisian, dia itu kerasa agak aneh. Ya walaupun kalau kita secara wise melihat itu dengan relevansinya terhadap keadaan negara kita,
mohon maaf ya, pasti tidak sedikit gitu instansi-instansi yang tidak sejenius itu gitu selayaknya dengan profesi mereka gitu. Dan nggak sedikit juga kan kejadian polisi yang salah tangkap polisi gitu. Tapi tetap aja berbagai hal itu ngasih lubang di kepala gue sehingga gue nggak bisa sepenuhnya menikmati kesempurnaan cerita. Walaupun memang yang masih juara dari film ini adalah situasi yang dibangun menjadi landasan komedi yang sangat-sangat cerdas dan bisa gue bilang masih bisa gue anggap sebagai komedi-komedi yang kreatif di film ini. Walaupun film ini juga lagi-lagi sama seperti film sebelumnya berusaha juga menghadirkan komedi-komedi dari jenis-jenis lainnya. Kayak ya sesimpel komedi slapstick atau komedi-komedi ya dialog gitu. Ya gue masih bisa ngeliat lah Bang Aco dan penulis-penulis di film ini itu berusaha untuk tetap melayani polarisasi selera humor masyarakat Indonesia. Kalau kita ngomongin komedi, berarti gue bakal coba meng-highlight the top moment gue ya terhadap film ini. Tentu di urutan pertama itu adalah adegan pasangan lansia ya di depan panti jompo ya, di hadapan para polisi. Itu jadi momen yang paling pecah gitu. Dan adegan itu surprisingly berhasil membuat lagu Lyodra yang harusnya emosional menjadi terdengar menjijikan setelah adegan itu. Dan gue pengen muji gitu betapa jeniusnya adegan itu, dimana semua aspek yang ada di film gitu ya, audio, visual, dialog, itu benar-benar dimanfaatkan menjadi alat komedi gitu. Bahkan sampai ke editing sekalipun gitu, ketika si komandan itu ngasih gesture gitu ya, timingnya itu kamera zooming gitu ya, untuk menggambarkan itu adalah mereka lagi tatap-tatapan tuh, ini close up itu kan menggambarkan intensitas dan penggambaran detail ekspresi karakter gitu. Dan kita scene itu bikin kita untuk nge-wondering gitu, apa nih yang akan dilakukan oleh komandan itu gitu. Apakah dia akan ngasih anggukan respect atau semacamnya, yang which is ekspektasi gue ke situ, ternyata dia memberikan sebuah gestur konfirmasi yang sangat-sangat menyebalkan gitu. Pokoknya untuk komedi aspek, udahlah. Banyak pihak di film ini nyari semua yang memang punya latar belakang komedi, sehingga menurut gue komedi timing dan craftman mereka itu harusnya udah nggak bisa diragukan lagi ya. Cuma menurut gue, selain yang kata gue tadi itu ya, latar belakang premis mereka sebagai detektif polisi yang menimbulkan kekurangan yang bersifat domino ke keseluruhan film, yang gue kerasa kurang juga adalah aspek dramanya. Aspek yang gue cukup sukai dari film pertamanya, bisa gue bilang ada long take dengan performa yang sangat-sangat berhasil bikin gue tertegun di tengah tawa gue itu di film pertama gitu ya. Di film kedua ini nggak begitu kegambarkan dengan baik. Nah, di film kedua kali ini kan drama itu driven by Boris gitu ya. Dan gue lihat ya konflik utama dia ini adalah mengenai dengan retaknya rumah tangga dia gitu bersama dengan istri dan juga anaknya. Yang sayangnya menurut gue secara penggambaran, apalagi buat gue yang belum merasakan fase itu, film ini masih kurang untuk bisa menggambarkan dalamnya hubungan mereka sebagai suami istri dan juga keluarga gitu. Sehingga gue dalam tanda kutip nggak punya bensin nih untuk bisa merasakan seberapa terpukulnya sih seorang Boris ini untuk kehilangan istri, apalagi anaknya gitu. Ya walaupun di sini di planting itu beberapa adegan ayah anak, tapi gue ngerasa itu masih kurang kuat gitu. Itu masih terlalu basic untuk bisa bikin gue empati gitu. Ya mungkin itu karena faktor gue kurang relate aja kali ya, apalagi kalau dibandingin dengan film pertama yang lebih mendasar gitu. Nah selain itu, entah kenapa gue juga agak ngerasa kurang serak gitu ketika gue ngelihat, terlepas dari latar karakter mereka yang kali ini adalah sebagai detektif polisi, motif karakter mereka untuk mengikuti konflik ini sayangnya masih sama dengan film sebelumnya, yaitu masalah keuangan yang gue nggak tahu ya apakah masih akan bisa bekerja di film-film berikutnya kalau misalnya ada lagi. Cuman menurut gue, feeling gue ngerasa kalau misalnya next film agak lain ini karakter-karakter masih driven by kesulitan keuangan, buat gue sendiri gue akan ngerasa sedikit bosan gitu. Di film ini pun udah sedikit kerasa gitu kalau misalnya ketika gue ngeliat ya ujung-ujungnya ini driven by uang lagi, itu gue entah kenapa kerasa agak off. Dan gue nggak tahu nih apakah justru itulah yang menjadi fondasi utama dari adanya karakter 4 agak lain ini gitu. Ya tapi kalau misalnya kalian adalah pasukan bermarga, ya mungkin kalian akan mengatakan demikian karena oh ya cerita asli mereka memang ada kesulitan keuangan bla 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 gitu ya. Ya walaupun Bang Indra Jegel itu masalahnya itu sama judi gitu. Nah kalau soal performa ya, kalau ngomongin soal drama ini,
gue juga ngerasa Bene dan juga Oki tuh masih lebih baik gitu daripada Boris dan juga Jegel di film kali ini gitu. Gue ngerasa banget, feeling gue ya, filmmakernya pun ngerasa adegan yang menjadi titik seriusnya di film ini itu nggak sejauh film pertama. Kenapa? Karena gue lihat dari editingnya pun ketika si Boris Bokir digambarkan crash out, itu mereka sampai pakai bantuan sound effect gitu untuk bisa ngegambarin titik crash out gitu. Ada suara kayak dem gitu. Itu menurut gue itu agak sayang aja sih. Kalau secara teknis kayak gimana, secara production value dan semacamnya, well, gue masih bilang film ini punya identitas, khususnya identitas visual yang masih ciamik banget. Kan disebutin juga sih sama Muhatri Aco di wawancara dia bersama Aga Lain, yang gimmick itu. Disebutin juga kalau misalnya salah satu tantangan dari film ini adalah tempat yang dipakai buat syuting itu udah tempat jadi, sehingga menjadi tantangan bagi dia untuk bisa bikin gimana caranya biar shot-shotnya itu terlihat indah. Meanwhile, di film pertama dia ngerasa pasar malam itu udah jadi wahana sinematik yang enak gitu bagi dia. Sedangkan di film kedua ini dia masih harus PR lah di bagian situ. Dan gue masih bisa ngeliat kok kalau misalnya di film pertama itu color tone-nya itu lebih ke arah ungu dan hijau, dan itu terdeliver dengan baik gitu ya. Banyak warna-warna neon yang memanjakan mata menurut gue ya. Sedangkan kalau film kedua ini lebih banyak warna-warna gelap gitu, kayak biru navy, maroon, atau warna-warna yang ya nggak jauh-jauh lah dari spektrum oranye dan juga biru. Dan itu dipertahankan sampai ke kayak outfit atau baju-bajunya 4 Aga Lain ini gitu ya. Termasuk juga sih set-set pantinya itu, kayak meja, apalagi kantornya si Ibu Panti itu ya, gue lupa ya, pokoknya yang diperanin sama Mbak Gita ya. Dan kalau speaking of production value, gue juga pengen muji nih gimana mereka untuk menghindari masalah, karena mereka berusaha mengeksplorasi masalah polisi. Mereka bikin dunia sendirilah yang namanya Yamakarta gitu, sebuah daerah fiksi di Indonesia. Dan menurut gue niatnya cukup patut diapresiasikan. Nah, gue juga pengen muji nih, ketika film sebelumnya itu ada unsur sedikit horornya, Muhatri Aco memang berpengalaman di beberapa film horor kayak Ghostwriter, tapi gue bisa bilang ya film pertama itu kan cukup punya bumbu horor yang beneran di-treat secara horor gitu, sehingga adek gue tuh bahkan dulu ketika nonton tuh beneran takut gitu. Nah, pertanyaannya ini kan film kedua ini kan ada actionnya nih kasarnya, bukan action sih, lebih ke thrillernya nih gitu, misterinya, walaupun misterinya ya masih bisa gue maklumin sih, walaupun kayak ya tidak ada lapisannya sama sekali gitu, lempeng-lempeng aja. Tapi kalau ngomongin soal thriller ini gitu kan, kemungkinan tipis-tipis ada actionnya, dan ya gue bisa bilang kayak adegan pembuka atau bahkan adegan berantemnya Boris dan juga Oki yang secara konteks harusnya komedi, kedua itu tuh di-treatment dengan treatment sinematografi yang beneran action. Kayak adegan lawaknya Oki dan juga Boris, itu adegan benturin pala di meja, atau mereka gelut gitu ya, itu ya intinya kamera works-nya kreatif lah gitu. Dan kalau untuk adegan opening sendiri gitu ya, mereka pakai extreme slow motion yang tipikal action lah itu. Itu walaupun ya tadi gue bilang tipikal, tapi itu bisa jadi ironi yang pas gitu untuk ngasih komedi di situ gitu. Jadi ya you know lah, tipikal untuk lu bikin komedi ya udah lu kasih aja kejujuran gitu. Dan di situ ya mereka berhasil untuk jor-joran bikin sequence yang terlihat seolah-olah action gitu, yang setelahnya kan disambut dengan kata-kata indah gitu dari si komandannya. Dan nah, ada satu lagi yang lupa gue sebutin ya, adegan reveal yang sebenarnya gue bisa bilang action juga sih itu ya. Di bawah hujan, kedua karakter pakai jas hujan. Itu entah kenapa ya, walaupun standar, tapi secara adegan itu benar-benar keren banget. Benar-benar tipikal ya aksi aja gitu di tengah-tengah gang gitu, yang dieksekusi nggak setengah-setengah lah menurut gua gitu. Mereka nggak yang kayak mentang-mentang komedi ya ini nggak usah diseriusin gitu. Tapi ya justru itulah, mereka ketika perlu konteks action dalam tanda kutip ya mereka harus serius itu gitu. Yang kalau mau ditaruh di tempat yang serius kepake, ditaruh di tempat yang komedik juga ya lebih lucu gitu. Kenapa? Karena kan lagi-lagi ya itu tadi, jujur itu kan adalah komedi gitu. Dan sebenarnya nggak banyak yang bahas ya, bisa dibilang mereka kayak spoiling diri mereka sendiri ketika lagi promosi di podcast Keluarga Artis. Dan katanya di situ si Mario juga main nih setelah dia main di film Ting Ning ya, dia main lagi di sini gitu ya, di film imaginary lainnya. Dan gue nggak expect itu adalah dia gitu ketika pertama kali muncul di layar. Tapi begitu gue lihat, lah
ini kan si Mario gitu, dan actingnya juga cukup keren dan menarik ya, walaupun secara karakterisasi ya 11-13 lah sama si karakter dia di film Ting Ning, tapi di sini sama-sama keren menurut gua. Dan spoiler alert, Cindy Huang juga main lagi di sini gitu, dan ya gitu sih menurut gua kurang lebih soal film Agalayan Menyala Pantiku ini. Film yang secara performa ya masih bisa mengejar sebenarnya film Agalayan pertama, tapi dengan premisnya mengenai detektif polisi yang blunder itu ngasih domino efek berupa pertanyaan-pertanyaan yang kunjung muncul di kepala gua gitu. Meanwhile, segala sebab akibat dan juga dalam tanda kutip kebodohan yang terjadi di film pertama itu masih bisa gua terima karena film pertama yang mengadaptasi latar belakang karakter yang grounded banget. Gitu aja dari gua. Sampai jumpa di film berikutnya. Dah, seperti biasa di channel gua. Jangan lupa nonton film.